Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami di sini selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia yang sekarang berada di wilayah Balai Desa Sarimulyo, Kecamatan Culuring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Di sini kami diberikan tugas oleh salah satu dosen yang bernama Leli Muridi Jamjam, SHMH, untuk mewawancarai kepala desa. Cuman kepala desanya lagi berhalangan, sehingga pada pagi hari ini kita ada Ibu Sekretaris Desa dan Bapak Kepala Dusun, yaitu Bapak Hudori dan Bapak Atim. Baik, sebelum kita lanjut ke beberapa pertanyaan terkait kekerasan terhadap anak, kita sebaiknya memperkenalkan diri terlebih dulu. Karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nggih, Mbak, Bu. Kalau kebabasan sayang piye? Baik, perkenalkan, nama saya Ferdi Nandus Bria. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia. Terima kasih. Iya. Saya dari Universitas Bakti Indonesia, Fakultas Hukum, atas nama Patricia Yuni Kaseran, biasa dipanggil Yuni. Iya. Saya Meliana Udile Horleki, biasa dipanggil Sari, dari Universitas Bakti Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Satu, biasa dipanggil Ferdi, Fakultas Hukum dari Universitas Bakti Indonesia. Perkenalkan, nama saya Emil dari Benuruk, Universitas Bakti Indonesia, Fakultas Hukum. Iya. Baik, terima kasih kawan-kawan sudah memperkenalkan namanya masing-masing. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Sekretaris Desa dan Bapak Atim serta Bapak Hudori untuk memperkenalkan diri. Iya. Terima kasih kesempatannya. Saya mewakili dari Bapak Kepala Desa sebagai Sekretaris Desa. Nama saya Rika Ramawati. Nanti saya memperkenalkan. Ini kita ada 4 dusun di sini, cuma yang 2 sepertinya ada kesibukan. Ini dari wilayah Rejomulyo sama Sempu. Monggo Pak, perkenalkan diri. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Saya nama Atin Suhaini sebagai Kepala Dusun Rejomulyo, Desa Sarimulyo. Kita terima kasih banyak atas kepercayaan dan kerjasamanya. Kita tetap mendukung program Mbak dan Mas-mas. Oke, siap. Semoga sukses lancar. Siap. Monggo Pak Wadori. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Nama saya Ferdi, atau dipanggil Ferdi. Saya sebagai Kepala Dusun Sempu, Desa Sarimulyo, Kecamatan Culuring. Saya ikut mengapresiasi terkait dengan kegiatan Universitas Bakti Indonesia, yaitu fakultas hukum yang ada atau yang telah memberikan kesempatan kepada Desa Sarimulyo. Terima kasih. Monggo dilanjutkan. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Rika, Bapak Hudori, dan Bapak Atin yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Untuk selanjutnya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasannya kita diberikan tugas oleh salah satu dosen Fakultas Hukum kita, yang dimana kita ingin mewawancarai instansi-instansi yang terkait, baik itu dari pihak pemerintahan, khususnya di desa ataupun kepolisian dan lain sebagainya. Di sini saya ingin bertanya secara sederhana menurut sudut pandang Ibu Sek, terus Bapak Atim dan Bapak Hudori terkait kekerasan perempuan dan juga anak. Di sini seperti yang tadi dipaparkan oleh Bapak Ibu, yang dimana ada 4 dusun, nggih Pak? Iya. Nggih Pak, nggih Bu. Yang 2. Oke, sebelum saya bertanya mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak di beberapa dusun tersebut, kita sebaiknya bertanya di lingkup desa dulu ya, secara umum dulu ya.
Mungkin di desa Sarimulyo sendiri kekerasan terhadap perempuan dan anak secara spesifiknya tuh bagaimana, Bu? Mungkin ada tanggapan ataupun ada kesan yang sering terjadi di lingkungan desa atau bagaimana? Kalau selama ini untuk laporan kekerasan dalam rumah tangga itu belum pernah ada laporan. Tergantung apa ya, spesifikasi dari kekerasan itu sendiri itu bagaimana gitu. Tapi kalau untuk secara menyakiti fisik atau bagaimana itu belum pernah ada laporan yang masuk. Tapi mungkin dari kepala dusun masing-masing mungkin ada yang dimediasi di dusun, tidak sampai ke ranah hukum atau ke desa. Mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan di dusun masing-masing, seperti itu. Mungkin nanti bisa tanya langsung ke wilayah masing-masing ya. Jadi lebih detail lagi gitu loh. Baik, terima kasih Bu Rika selaku sekretaris desa di Desa Sarimulyo. Yang dimana menurut Bu Rika sendiri ternyata kekerasan terhadap perempuan dan juga anak di Desa Sarimulyo itu sangat minim ya, Bu. Yeah. Tidak seperti di wilayah-wilayah di luar Desa Sarimulyo. Yang dimana kalau kita cari tahu ya, di beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi itu sendiri ternyata ada kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sangat melunjak, Bu. Contoh di Kecamatan Muncar, di Desa Muncar itu menurut beberapa informasi yang kami dapat itu benar-benar sangat banyak sekali kekerasan yang terjadi di sana. Baik, terima kasih Bu atas pemaparan terkait sedikit gambaran kekerasan perempuan dan anak. Untuk selanjutnya kita beralih ke Bapak Atim. Bapak Atim di sini selaku Kepala Dusun Rojo Mulyo, enggak Pak? Menurut pengamatan Bapak yang sering terjadi di lapangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu secara spesifiknya bagaimana Pak? Khususnya di Dusun Rojo Mulyo. Enggak Pak, terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas mahasiswa terkait tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, memang kita terkadang menemukannya permasalahan itu di wilayah. Jadi kita selaku orang yang ditempatkan kepala desa di wilayah, kita tetap koordinasi secara internal, Mas. Jadi ketika ada kasus seperti itu, nanti kita masuk ke internal keluarga itu, kita rembuk internal, artinya gimana pucuk permasalahannya dirembuk, kita selesaikan secara internal tanpa harus memunculkan kekerasan. Biasanya sumber kekerasan itu kan rata-rata dari kurang menghargai, seenaknya memperlakukan anak ataupun istri, kadang permasalahan itu muncul. Jadi kita muncul di situ ya sebagai orang wilayah ditempatkan di wilayah ya menata sebagaimana caranya agar tetap kembali rukun. Cuman dari kita ya tetap memantau. Kalau untuk kekerasan untuk masuk ke ranah hukum kita tahan dulu. Karena apa? Biarpun bagaimanapun juga itu urusan internal dari warga kita. Selama itu tindakan tidak sampai mengakibatkan hal-hal yang sangat fatal, insya Allah kita nanti internal bisa selesai di wilayah itu sendiri. Jadi tanpa mungkin kita dengan kepala desa hanya sebatas laporan aja. Ketika kesulitan ya kita minta bantuan kepala desa. Itu aja yang bisa kita berikan selama ini untuk di wilayah. Jika ada kejadian seperti itu, monggo dilanjut. Baik, terima kasih Bapak Atim selaku Kepala Dusun Rojo Mulyo. Ya. Seperti yang tadi dipaparkan oleh Bapak Atim, yang dimana biasanya sering terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akan tetapi permasalahan-permasalahan seperti itu biasanya dilakukan secara internal terlebih dahulu, enggak Pak? Iya. Biar tidak sampai ke ranah hukum. Ya betul. Karena
kalau semisalkan masalah tersebut sampai ke ranah hukum, maka bisa sampai konsekuensinya itu sangat besar. Iya, Maka risikonya dari juga itu, tinggi ya ya. nggih Pak, nggih. Siap. Dampaknya. Dampaknya. Maka dari itu supaya kita meminimalisir Ya dampak. kekerasan, Ya, kekerasan meminimalisir. baik itu kepada perempuan dan anak, maka kita harus melakukan mediasi terlebih dahulu, ya kan? Menyelesaikan masalah tersebut secara internal. Ya. Supaya apa? Tidak ada pembicaraan di luar sana terkait ternyata Desa Sarimulyo itu tindak kekerasannya itu sangat banyak. Kan kira-kira gambarnya seperti itu. Ya Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Atim yang sudah memaparkan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Dusun Rojo Mulyo. Untuk selanjutnya kita beralih ke Bapak Hudori, yang dimana Bapak Hudori ini selaku Kepala Dusun Sempu. Baik Bapak, di sini seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sangat marak di luar sana. Untuk Desa Sarimulyo tadi sudah dipaparkan oleh Bu Sek, itu secara gambaran atau secara sederhananya itu sangat kurang ya. Tapi untuk Dusun Sempu sendiri kan belum terlalu spesifik Bu. Jadi kita belum tahu nih bagaimana tanggapan Bapak terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin ada gambaran sedikit terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa Sarimulyo, khususnya di Dusun Sempu. Kepada Bapak Hudori dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, khususnya Mas Ferdi selaku koordinator KKN Anak UPI Fakultas Hukum, terkait dengan permasalahan yang ada di wilayah, terutama yang paling tahu itu memang orang lapangan, artinya kepala dusun, untuk terkait dengan permasalahan terkait dengan pidana yang ada di wilayah. Terkait dengan permasalahan itu, kita selaku kepala dusun, kalaupun ada masyarakat yang mempunyai masalah terkait dengan pertengkaran, kekerasan, itu kita rundingkan secara internal, artinya secara kekeluargaan. Jangan sampai terjadi nanti pihak yang berwajib atau dilaporkan kepada pihak kepolisian. Itu yang terutama. Memang yang sangat penting itu memang permasalahan apapun kekerasan itu kita rundingkan secara kekeluargaan. Tapi ada 1-2 masyarakat itu yang kita permusyawarahkan atau musyawarah secara internal itu tidak kena, tidak tembus, itu bisa kita pidanakan. Itu sudah saya musyawarahkan secara internal 1, 2, 3 kali, tidak bisa. Tapi apa boleh kita masukkan ke pihak pidana, terutama itu. Ada kemarin ada 1, 2, 3 Mas Ferdi. Saya musyawarahkan tidak bisa, saling ngotot, argumen, cari kebenaran satu yang lain, jadi tidak ada titik temunya. Akhirnya ya satu-satunya jalan pihak yang berwajib, kepolisian, yang turun tangan itu. Karena pihak desa sudah angkat tangan, itu paling yang berat dari pemerintah desa. Itu memang seharusnya memang Desa Sarimulyo, pemerintah desa itu memang ya sudah berupaya untuk menerai kekerasan itu secara kekeluargaan, tapi tidak bisa. Akhirnya ke narapidana ya dikirim ke LP, kedua-duanya itu. Terutama yang paling penting itu memang masalah ekonomi Mas Ferdi. Masalah ekonomi terutama kekerasan itu yang saya memicu terjadi kekerasan itu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Dan Mas wabarakatuh. Ferdi, ini saya kenalkan, ini kepala dusun dari Cempokosari ya. Ini wilayah Sarimulyo yang paling luas. Beliaunya ini yang membawahi Cempokosari.
Iya. Wilayah sini. Oh enggak. Ini Terus kepala malah Ubi dusunnya. wilayahnya ini Ubi. Enggak. Iya. Monggo. Ini namanya Pak Hadi Supriyanto. Sarjana hukum ya. Baik, selamat datang Bapak. Mungkin sebaiknya Bapak mungkin perkenalkan nama terlebih dahulu biar kawan-kawan di sini juga tahu. Monggo Pak Wo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang jelas, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Hadi Supriyanto, Kepala Dusun Cempokosari. Langsung saja mengenai kekerasan dalam wilayah. Yang jelas wilayah kami khususnya di Dusun Pokosari itu sangat jarang, terutama mengenai kekerasan wanita, anak-anak itu jarang. Mungkin kekerasan remaja itu memang di mana-mana mungkin sudah wajar. Tapi selama kita bisa mediasi, tetap kita mediasi secara kekeluargaan. Seperti teman-teman kasus yang lainnya tadi, apapun permasalahannya itu, Betul. tetap kita musyawarahkan secara kekeluargaan. Jadi intinya samalah, satu desa itu insya Allah intinya nanti sama semua. Cuma ya memang ada 1-2 anak itu ya memang sudah nggak bisa sudah nggak bisa dimediasi lagi karena sudah keterlaluan itu juga ada. Mungkin adik-adik dari UPI mungkin kemarin itu juga dengar masalah narkoba, masalah apa itu yang sudah kena ditangkap dari Polres itu warga dusun Cempokosari semua. Tapi kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa, masalah yang langsung terjun itu dari Polres. Ya, tetap kita nggak bisa nolong apa-apa kalau permasalahan seperti itu. Kalau setakat masih bisa kita selesaikan keluargaan, ya tetap keluargaan. Iya, cukup Pak. Baik, terima kasih atas pemaparan yang tadi disampaikan oleh Bapak Hudori dan juga Bapak Yanto, yang dimana kalau untuk Bapak Hudori sendiri mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di Dusun Sempuh itu jarang terjadi, yang dimana seperti yang dipaparkan oleh Bapak Atim tadi bahwasanya semuanya itu hampir mirip-mirip nih Pak. Ya. Secara sederhananya mirip-mirip lah. Yang dimana kekerasan tersebut itu biasanya diselesaikan secara internal. Tetapi tadi saya mendengar kutipan sedikit dari Bapak Hudori yang dimana di situ Bapak menyatakan bahwa ternyata ada juga beberapa kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akan tetapi hal tersebut ternyata dilakukan mediasi terlebih dahulu, bahkan mediasinya itu 2-3 kali, enggak Pak? Yang dimana dari mediasi tersebut tidak ada titik temunya, sehingga kita melalui jalur hukum, gitu enggak Pak? Yang dimana kalau sudah ranahnya melalui jalur hukum, maka konsekuensi yang didapat oleh pelaku tersebut harus siap diterima. Karena kita selaku mahasiswa juga pasti sering mendengar lah kekerasan baik itu terhadap perempuan dan juga anak, maka kita harus meminimalisir terhadap kekerasan kepada perempuan dan anak. Nah, itu poin yang pertama. Terus yang kedua, tadi yang disinggung oleh Bapak Hudori itu terkait masalah ekonomi. Memang betul Pak, kalau kita berbicara tentang kekerasan kepada siapapun itu kebanyakan di ekonomi, karena ekonomi itu yang menjadi tolak ukur atau parameter bahwa hidup kita ini apakah begini-begini saja atau justru bakal menjadi lebih baik. Karena ada orang-orang yang pemikirannya sangat sempit dan juga ada orang-orang yang pemikirannya sangat komprehensif atau sangat meluas. Itu dari pemaparan Bapak Hudori sendiri. Terus yang berikut kita beralih ke Bapak Yanto, yang dimana Bapak Yanto ini selaku Kepala Dusun Cempokosari. Nah, yang dimana tadi Bapak memaparkan bahwa jarang sekali terjadi kekerasan kepada perempuan ataupun anak di Dusun Cempokosari. Tadi seperti yang dipaparkan oleh Bapak Yanto sendiri,
itu tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Yanto, Bapak Hudori. Nah, ini menjadi sebuah gambaran yang cukup spesifik. Mengapa? Karena kalau kita berbicara tentang kekerasan itu sangat meluas, tetapi khususnya di Desa Sarimulyo itu biasanya harus dilakukan mediasi terlebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga kekerasan tersebut tidak sampai ke ranah pidana. Kalau sudah sampai ke ranah pidana, maka kasus tersebut ceritanya beda lagi ya Pak. Ya. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Mungkin ada tanggapan ataupun saran dari teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia, dipersilakan. Monggo ditanyakan secara umum lah, khususnya di Desa Sarimulyo. Random wes, dari Mbak Yuni bisa, dari Mbak Sari, Mas Ardi. Kalau ya dari saya nggih, pertanyaan saya itu lebih ke penyebab dari terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan itu seperti apa saja? Kalau dari Oke. Saya menangkap apa yang saya. iya. Jadi maksud dari saudara Yuni tadi menyatakan bahwa kekerasan di Desa Sarimulyo ini kan sering terjadi, akan tetapi dilakukan mediasi. Nah, dari kekerasan tersebut, hal apa yang menjadi penyebab sehingga itu bisa terjadi? Itu mungkin gambaran seperti itu. Ya. Kalau yang tadi ya dari keseluruhan dari Ibu tadi Sek. kan bilangnya dari Pak Hudori tadi juga Pak Watem, dari Pak Kasun Cempokosari itu mungkin titik picu yang pertama kali itu ekonomi ya. Ekonomi. Ya, tadi itu kan juga disebutkan ya ekonomi. Faktor ekonomi. Kalau untuk faktor pendidikan sepertinya tidak nggih. Mungkin juga faktor dari kenakalan anaknya sendiri, mungkin salah pergaulan. Ya. Karena pergaulan Salah itu pergaulan ya. ya. Ya seperti yang tadi disebutkan apa itu langsung dari Polres ya. Iya. Tidak bisa dimediasi lagi itu Pertama tadi. gini Mas Hadi, saya mau nambahkan Siap. terkait dengan kekerasan. Yep. Dari segi rumah tangga itu memang sebetulnya awal-awalnya harmonis nih. Rumah tangga itu awal-awalnya harmonis, tapi terkait dengan sekarang itu terkait dengan ekonomi, akhirnya si perempuan atau si laki-laki itu ke luar negeri nih. Akhirnya anak itu tidak ada yang memberikan bimbingan di dalam rumah tangga. Akhirnya ikut neneknya, ada yang terlantar ikut bibiknya. Terus akhirnya si suami tidak bekerja, ekonomi kurang. Akhirnya anak itu akhirnya pergaulannya semrawut ke sana kemari. Akhirnya seperti itu. Akhirnya anak itu akhirnya terjadi sama orang tuanya berani. Berani seperti itu. Kebanyakan munculnya dari segi di lapangan seperti itu. Baik. Terima kasih atas pemaparannya dari Bu Sek dan juga Bapak Kepala Dusun. Mungkin ada tanggapan yang lain? dari teman-teman terkait beberapa hal yang tadi, yang apa penyebab tadi. Yang pertama itu terkait ekonomi, yang kedua itu pergaulan, dan yang ketiga orang tuanya merantau sehingga masalah internet itu terlalu terbuka lah untuk umum. Kita nambahkan Nggih. terkait kekerasan terutama dalam lingkup anak itu muncul karena mungkin kenakalan yang tidak terkontrol atau kurang pengawasan dari orang tua. Yang kedua, di sini kita harus menggarisbawahi terhadap anak. Bagaimana anak itu bisa menerima ilmu itu kan ada dua Pak ya. Jadi ilmu yang formal dan informal. Jadi contohnya aja kalau kita ketika anak itu masih masa pendidikan masih kecil, kalau kita orang muslim paham ya, ngaji paham ya. Jadi minimal semua komponen itu harus menjadi satu. Jadi dari orang tua cara mengawasi, juga dari anak dari cara belajarnya baik formal apapun informal, termasuk masuk ke persahabatannya dari teman-temannya itu. Jadi apa?
semua itu bisa terwujud dan tidak muncul kekerasan baik terhadap anak itu dari semua komponen yang bisa menyatu. Contohnya aja tadi yang Pak Wadori, ketika orang tuanya keluar negeri itu sudah salah satu komponen sudah tidak jalan, kasih sayangnya tidak ada, dia hanya cukup diberi makan, uang, karena apa? Di luar negeri kan uangnya kan banyak, digelontorkan terus, tapi di sisi lain dia terlepas, kasih sayang, membeli anaknya gimana, cara bujuk anaknya halus, lemah lembut, akhirnya apa? Persahabatan atau pertemanan tidak terkontak, akhirnya liar. Nah, jadi dari benih itu nanti bisa muncul hal-hal seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kekerasan di dalamnya. Terutama dari orang tua bisa keras terhadap anaknya, dari teman bisa keras terhadap temannya. Jadi semua komponen harus tetap menjadi satu. Dari ilmunya, dari cara didiknya itu. Bahkan dari guru yang memberi ilmu itu juga masuk dari cara perhatiannya. Tapi mohon maaf kalau sekarang itu saya kira hanya ilmunya aja yang diberikan mungkin. Mohon maaf loh ya. Jadi selama ini itu. Jadi monggo itu yang bisa kita tambahkan. Baik, terima kasih pada Bapak Atim Ya. yang sudah memberikan gambaran sedikit lah. Kenapa kekerasan itu sering terjadi? Karena penyebabnya tadi Ya. disampaikan oleh Ya. Ibu Sek, Bapak Budori, Bapak Atin, dan juga Ya. Bapak yang mungkin ada pertanyaan yang lain, kawan-kawan? Monggo. Cukup? Loh kok cukup masih monggo tanya. Masih. Mumpung ada waktu monggo. Ada lagi mungkin? Monggo. Ada, monggo. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau tanya terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan. Nah, di sini kan kita per hari ini yang sering terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Yang dimana di setiap lingkungan, di dusun-dusun atau di desa-desa, di situ pasti akan adanya kekerasan anak dan perempuan. Itu pasti ada di situ. Iya. Betul, ada. Pasti ada. Nah, kita sebagai kepala desa, Ibu Sek dan lain-lain sebagainya, upaya apa yang dilakukan Bu Sek, Pak Tori, Pak Yanto sama Pak Atin? Upaya apa yang dilakukan sehingga bisa mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi di dusun maupun di desa maupun di wilayah tersebut? Oke, saya nyaring dulu ya. Ya, monggo. Jadi sederhananya gini, yang ditanyakan oleh teman kita, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kan banyak sekali ya, dan bahkan marak di mana-mana. Untuk solusi supaya tidak terjadi adanya penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak, solusinya itu bagaimana? Mungkin ada gambaran sedikit lah terkait. Ini dari wilayah desa dulu ya, lingkup yang paling luas ya. Kalau dari desa itu kita sudah mengupayakan dari anggaran APBDes itu melalui pembinaan remaja, pembinaan konseling untuk pelatihan perempuan dan anak itu kita ada gitu. Itu setiap tahun, bahkan untuk penanggulangan narkoba HIV itu bahkan kita itu sudah melaksanakan itu. Tiap tahunnya kita berupaya bekerja sama dengan Polsek, dari pihak Puskesmas, juga dari pihak untuk konseling itu, untuk perempuan itu, kekerasan itu. Ya, nanti kita biasanya mengundang untuk kader-kader posyandu. Di posyandu itu kan juga ada konselingnya juga. Kan ibu-ibu ibu-ibu muda kadang itu kan kalau sudah punya bayi bahkan itu kan merasa kadang tertekan gitu kan, stres tersendiri itu ada gitu loh. Jadi bagaimana upaya kita itu biar ibu-ibu itu nyaman juga mungkin keluh kesah lah ya. Ini kekerasan itu kan bukan hanya fisik, keluh kesah dengan perasaan itu kita ada konseling itu di posyandu, per posyandu itu ada. Mungkin dari bidan, pihak puskesmas itu ngasih kenapa kok sampai terjadi begini, kenapa gitu.
Mungkin hanya curhatnya itu ya yang dibutuhkan. Untuk yang lainnya kita ada pembinaan-pembinaan di desa. Kita melibatkan dari stakeholder yang ada 3 pilar. Nanti dari Babinsa, Kamtipmas itu kita tiap tahunnya itu sudah melaksanakan itu. Kalau dari dusun-dusun kayaknya tadi sudah ya. Dari dusun-dusun mungkin ada tambahan. Untuk Dusun Pogsari mohon maaf tambahannya cuma 1 aja. Siapa? Jenengan semua kan kok di sini ya. Ya. Rumah saya terbuka 24 jam, monggo sama silakan. 24 jam. Oke, siap. 1 kilo dari sini Hari tanya kur sama jam. Oyan, jangan Oke, jalan. siap. Nanti akan Siap. dikonfirmasi, Pak. Oke. Aman. Mungkin yang dipaparkan oleh Bu Sek dan juga Bapak Atin, Bapak Yanto dan juga Bapak Budori, solusi yang bisa kita tangani ya, khususnya di Desa Sarimulyo, itu biasanya diarahkan atau di support system memberikan beberapa anggaran biar penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut bisa kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut Meminimalkan. bisa ya meminimalkan kekerasan terhadap anak bisa kurang gitu ya. Iya. Nah, biasanya yang tadi dipaparkan oleh Bu Sek, yang dimana itu kalau misalkan kekerasan itu terjadi kepada perempuan, itu biasanya harus mediasi, yang dimana mediasi itu terkadang harus ke posyandu terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk melihat kondisi perempuan tersebut, apakah dia memiliki penyakit ya kan, dia memiliki kesehatan yang bisa dikatakan bahwa sangat minim, maka dari itu harus diberikan pemaparan atau diberikan gambaran supaya apa? Supaya dari perempuan dan anak tersebut bisa tahu ya kan, bisa tahu apa hak dan kewajiban mereka. Karena pada intinya adalah negara kita ini negara hukum. Ada asas yang mengatakan bahwa equality before the law, semua orang sama di hadapan. Kira-kira gambaran secara sederhananya seperti itu. Cukup kawan-kawan? Cukup. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada kami untuk menanyakan beberapa hal tersebut terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya di sini dan teman-teman perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia memohon maaf yang sebesar-besar apabila ada salah kata ataupun ada penyampaian yang masih kurang, kita mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Selesai udah. Sekarang sesi foto bersama ya. Foto bersama dulu.